punya pasangan yang gede banget impactnya ya, terus juga punya anak, bisa dibilang punya anak kali ya, jadi semuanya baru. Baik-baik aja, she's happy, she's healthy, the baby is healthy as well. Terus ya mereka sangat-sangat baik-baik aja, everything's good. Baby Rexy manggil Ko Brevi apa sih? Apa? Baby Rexy manggil Ko Belum Brevi. bisa mas, belum bisa. Oh nantinya. Ada ya? Kayaknya Dedi deh. Kalau dia udah ngerti Corbusier juga nggak apa-apa. Sosok DJ Brevison alias Vicong memang terus menjadi buah bibir perbincangan jagat maya. Terlebih baru-baru ini, ketika Erika Carlina melahirkan putranya yang pertama. Pasalnya, Brevi tampak semakin berani untuk menunjukkan kesiapannya mengemban peran ayah bagi baby Andrew Rexy Neil serta sosok pendamping terbaik untuk Erika Carlina. Jika ditarik ke belakang, kesiapan Brevi sebenarnya sudah tampak sejak lama. Contohnya ketika Erika pertama kali memberanikan diri mengumumkan kehamilannya. Kala itu, Brevi benar-benar beraksi layaknya tameng pelindung untuk Erika. Dan sikap Brevi pun berlanjut hingga momen persalinan pekan lalu. Di momen-momen krusial itu, Brevi selalu setia di sisi Erika. Bahkan, Brevi pula yang ditunjuk untuk memberikan metode skin to skin dengan baby Andrew pasca lahir. Semua itu dilakukan dengan antusias oleh Brevi. Walaupun statusnya jelas bukan ayah biologis dari baby Andrew. Namun, di hati kecilnya, Brevi nampak sudah menganggap buah hati sang kekasih layaknya darah dagingnya sendiri. Bapak cuci botol yuk. Tapi ini belum bisa deh, ini masih dikit-dikit masuk air. Kolong. Nanti belajar aja. Bakal keluar sih sebenarnya. Walaupun misalnya sedikit banget doang, itu udah bisa buat dapat satu ini aja orang udah senang banget. Iya. Oh iya. Emang susah Berharga banget. banget. Makanya kamu harus sering ini netein. Karena kan dijualin tau orang yang. Langsung. Ini percaya, ada cel. Gak dijual. Donor, Kali donor. Dijual nasi Ada yang murah. banyak banget. Bayarin serius ya. Oh berarti kalau yang aslinya mahal ini ya makanannya sayur. Ada yang gitu. nggak ngerti. Jadi kan banyak sharing juga sama teman-temannya, sama teman-teman yang udah pernah, bukan udah pernah, yang udah punya anak. Jadi banyak belajarnya juga. Pasti dong. Apalagi ya semuanya baru banget nih, banyak banget yang dar-dar di hidup gue akhir-akhir ini nih. Baru banget dapet film, baru banget punya pasangan yang gede banget impactnya ya, terus juga punya anak, bisa dibilang punya anak kali ya. Jadi semuanya baru, belajar new chapter, kalau gue bilangnya new chapter in my life. Nggak ada. Kayak itu mah udah porsi semua pasangan untuk ya support pacarnya lah. Baby Rexy manggil Ko Brevi apa sih? Apa? Baby Rexy manggil Ko Brevi. Belum bisa mas, belum bisa. Oh nantinya. Ada ya? Kayaknya Dedi deh. Kalau dia udah ngerti Corbusier juga nggak apa-apa. Besarnya dukungan untuk Erika Carlina tidak hanya datang dari Brevi seorang. Sanak keluarga hingga sederet sahabat dekat, semua dengan setia mendampingi di momen persalinan. Sepertinya, cinta kasih mereka lah yang membuat Erika semakin kuat menjalani semua ini. Berdasarkan penjelasan dari Brevi, Erika sendiri sudah diperbolehkan untuk pulang dari rumah sakit lantaran proses pemulihan yang sudah usai. Tentu, hal tersebut menjadi sinyal yang baik dari Erika Carlina. Cukup menjalani pemulihan selama 3 hari, Erika sudah diperbolehkan untuk pulang. Dan pastinya, hal itu juga mematahkan kekhawatiran masyarakat luas terhadap potensi menurunnya Erika Carlina lantaran harus menjalani proses persalinan di tengah derasnya tekanan.
puji Tuhan baik, bayinya juga baru selesai screening, sehat-sehat semuanya juga udah dicek. Mudah-mudahan bisa cepat pulang dan juga kondisinya selalu baik, sehat. Udah aman, udah sehat. Ya bukan udah sehat sih, maksudnya baik-baik aja, nggak sakit. Lagi recovery sesar itu. Seperti apa sih Kak Erikanya asinya seperti apa? Lancar. Udah mulai keluar juga. Ya pasti kalau sehari 2 hari habis lahiran kan susah keluar ya asinya. Tapi sekarang udah keluar kok, udah aman. Baik-baik aja, she's happy, she's healthy, the baby is healthy as well. Terus ya mereka sangat-sangat baik-baik aja. Everything's good. Aku kemarin jenguknya sama Lula doang, jadi everything's fine. Tapi hari ini bukan ada rencana jenguk lagi apa enggak? Enggak. Tapi kan ada info katanya kalau hari ini udah pulang nih. Enggak, itu aku nggak tahu benar nggak sih? Aku nggak tahu, aku bukan briefing. Iya, udah pulang dari rumah sakit. Udah dan pulang? sehat, ya. Udah pulang kok. Udah pulang. Temen gue keadaannya baik kemarin gue lihat, kondisinya sudah pulih lah dari selesai operasi, terus ngelihat anaknya juga, terus juga say hi kepada keluarganya sama pasangannya juga dan keluarganya. All good sih. Gue datang khusus untuk nunjukin gue sebagai teman. Gue bawa hadiah. Ya biasa kan kalau ke hadiah lahiran kita bawa dia, terus doakan. Gue datang khusus untuk mendoakan and say congratulations. Cukup sih. Babynya sehat banget, babynya ganteng, putih, itu yang gue lihat. Dan mungkin lebih detailnya langsung ke orang tuanya ya, karena gue nggak mau detailin tingginya apa, walaupun gue tahu segala macem. Cuman pasti kalian penasaran mirip siapanya kan gitu kan. Ya mirip ibunya lah pasti gitu. Kan ibunya kan Erika itu kan putih aslinya. Kelahiran baby Andrew di dunia memang terasa begitu indah. Namun di sisi lain, kabar bahagia itu justru membangkitkan rasa gundah gulana di hati DJ Panda, selaku pihak yang diduga merupakan ayah biologis dari buah hati Erika. Bagaimana tidak, kehadirannya di rumah sakit saja ditanggapi dengan dingin oleh Erika Tarlina yang menolak untuk bertemu. Padahal, DJ Panda tidak datang dengan tangan kosong. Dalam beberapa potret yang tersebar di jagat maya, DJ Panda kedapatan membawa kado berukuran besar. Hal tersebut tentu menjadi pukulan berat untuk DJ Panda. Namun apa mau dikata, upaya terbaru DJ Panda di dalam perjalanan penebusan dosa harus berakhir sia-sia. Soalnya Erika juga nggak mau banyak ketemu orang. Lagi mood swing. Itu hak Erika lah. Ya kan yang punya anak Erika. Di mana-mana itu yang dicatat, kalau di Anda Maju Kredit itu kan di mana-mana itu kan ibu kandung, bukan bapak kandung. Ya itu kan keinginan Erika gitu loh. Ya kan kita harus menghargai. Lah ngapain kita juga ngatur-ngatur, kita siapanya gitu loh. Menjudge kok Brevi yang ngatur apa segala, ya kan itu semua kan persetujuan dari Erika. Ibarat kata kita itu penonton, nggak usah ikut-ikutan jadi sutradara gitu loh. Jadi memang disortir juga, karena mau gimana pun kalau ada yang mau datang pasti izin dulu ke orang tuanya sama Erika kan, ini boleh gak gitu. Jadi ada beberapa juga yang Erikanya, aduh ntar dulu deh, akunya lagi nggak ada tenaga buat ketemu orang gitu habis. Kan sekarang ini lagi panas-panasnya. Karena saya juga tidak ini ya, Panda itu memang juga harus ke sana ya. Karena kalau Panda tidak ke rumah sakit, maka nanti akan menimbulkan asumsi buruk lagi tuh. Oh dasar orang tua cuma bisa menghamili, nggak mau jengkukin, kan seperti itu. Ya otomatis kalau saya sebagai Panda pun ya saya akan ke sana, walaupun pasti tahu akan ditolak gitu loh. Nggak usah diperpanjang di sosial media dengan komentar-komentar netizen yang membela satu pihak tapi menghujat yang satu bela yang ini, hujat yang ini. Gini loh, poinnya kan udah jelas, saya udah ngomong, saya nggak perlu ulang-ulang lagi ya, ini terakhir ya. Dua-dua tuh pasti kita anggap salah, oke? Dan ini bukan hal yang harus kita normalisasi. Tapi kita sebagai individu juga harus punya empati, di mana kita melihat bagaimana orang itu, bagaimana dia memperbaiki apa yang salah.
dan kita harus memberikan dia kesempatan. Kecuali kesempatan itu tidak diberikan kepada mereka, sudah diberikan kepada mereka, tapi mereka tidak pergunakan gitu. Karena setiap orang tuh punya second chance. Tapi kan Jadi kita melihat ini tuh jangan pakai emosi. Kita melihat ini berdasarkan logika. Ya ketika Panda sedih ya memang wajar, itu adalah hal yang reaksi gitu loh. Masa Panda suruh happy, saya nggak bisa ketemu kan, ya aneh juga gitu loh. Ya itu natural bagi seorang ayah ya. Artinya kan Panda mengakui bahwa itu anaknya. Panda percaya bahwa itu anaknya. Nah itu yang sudah yang terpenting toh. Karena kalau Panda tidak percaya itu anaknya, ngapain dia sampai sedih-sedih? Ngapain dia jauh-jauh datang dari Kediri ke Jakarta bawa kado? Nah, artinya yang terpenting adalah Panda percaya bahwa itu adalah anaknya. Tolong sih jangan tambahin beban Erika dengan dihujat bahwa dia seperti kejam gitu loh. Saya bikin video itu cuma karena itu aja. Dari kemarin sudah malas lah ngurusin kayak gini, ya udahlah urusan mereka berdua. Toh juga Panda juga udah nggak pernah kontak sama saya juga nggak pernah kontekan sama si Panda. Ya kita udah hidupnya masing-masing gitu loh. Cuman kan kalau ada potensial gelagat melenceng begini ya gua speak up sih gitu loh. Berbicara tentang kabar kelahiran putra Erika Tarlina, tentunya tidak dapat dilepaskan dari skandal kehamilannya yang penuh lika-liku. Seperti diketahui, Erika dan DJ Panda sempat terlibat dalam polemik cukup panas, yang mulanya hanya terjadi di dunia maya, namun telah merembet luas ke ranah pidana. Seperti diketahui, Erika Tarlina sudah melaporkan DJ Panda ke Polda Metro Jaya atas dugaan pengancaman serta dugaan penyebaran data pribadi yang berpotensi menyeret pria asal Jawa Timur itu ke balik jeruji besi. Sayangnya, hingga detik ini belum ada kabar terkini soal hal itu. Laporan Erika masih dalam proses pendalaman untuk mengetahui ada atau tidaknya peristiwa pidana. Ya, masih dilakukan pendalaman ya. Jadi setiap ada laporan yang masuk ke kami, ke Polda Metro Jaya, maka selanjutnya dilakukan pendalaman. Pendalaman adalah bagian dari tahap penyelidikan untuk mengetahui atau dicari, diusut apakah peristiwa yang dilaporkan itu adalah peristiwa pidana atau tidak. Ini masih proses. Jadi dimulai dari pelapor, korban, kemudian saksi-saksi dari pihak pelapor, kemudian barang bukti, itu tahapan pendalaman dalam klarifikasi dalam tahap penyelidikan. Nanti baru jika ada terlapornya masuk kepada pihak terlapor, saksi-saksi dan lain sebagainya. Sesuai dengan yang klarifikasi yang kemarin dia sudah mengakui memang adanya pengancaman. Cuman karena memang ini sudah berjalan ya proses hukumnya, jadi klarifikasi dia tuh ada setelah hukumnya sudah berjalan gitu. Terduga terlapor ada mengirimkan pesan melalui grup salah satu media sosial yang isinya berupa ancaman akan menghancurkan karir korban. Terduga terlapor juga ingin membuat berita bohong dengan menyebutkan bahwa anak dalam kandungan korban bukan anaknya. Ada banyak banget. Termasuk juga saksi-saksi kan tadi pada datang kan, jadi aku temenin juga. Dan memang ada saksinya ada 2 orang dari grup yang 500 orang itu. Ada foto USG aku, data-data pribadi aku yang disebar karena kan memang ininya kehamilan aku ini kan tadinya ditutupin sama aku ya. Sama dia secara sengaja disebarluaskan ke orang-orang ini dan mengharapkan orang-orang yang ada di grup ini 500 orang ya menyerang aku, dan bentuk ancamannya, bentuk terornya juga udah aku dapetin gitu, dan semua buktinya ada. Pasal yang
terapkan yang dilaporkan adalah perbuatan tidak menyenangkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 tentang KUHP sebagaimana dimaksud dalam pasal 335 dalam pasal 28 dan atau pasal 28 ayat 2 junto pasal 45 Undang-Undang ITE dan atau pasal 65 ayat 2 Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang perlindungan data pribadi. Nanti akan kita sampaikan ya, karena kita lihat dulu penyidik akan membuktikan dulu apakah unsur yang pasal-pasal yang dilaporkan itu masuk atau tidak, nanti baru kita sampaikan untuk ancaman pidana. Nah, selesai sudah Cumi Lovers. Jangan lupa untuk like, subscribe, dan juga share channel YouTube Cumi Cumi.